Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang regresi linear ya. Regresi linear ini sangat penting buat kalian yang akan melaksanakan ujian praktikum. Nah, bila kalian menemui analisis data untuk membuat sebuah grafik dengan menggunakan regresi linear, ini akan sangat bermanfaat. Sebagai informasi saja, regresi linear ini saya peroleh dulu waktu saya masih semester 1 kuliah di Fisika ITS dengan jurusan fisika gitu ya, untuk praktikum fisika dasar. Nah, analisis ini saya dapatkan informasinya dari situ. Oke, langsung saja tidak usah berpanjang lebar lagi, kita lanjut ke inti dari regresi linear tersebut. Regresi linear sendiri itu adalah bagaimana cara kita dari grafik yang sebenarnya adalah berupa garis lurus, tapi dia tuh agak belok-belok sedikit. Nah, akhirnya kita membuat pelurusan dari garis tersebut gitu. Nah, di sini ada persamaan umumnya yang seperti ini, yaitu persamaan kalau kalian dulu pernah dapat di kelas 8 matematika gradien ya, persamaan garis lurus. Nah, ini adalah implementasi dari persamaan garis lurus. Bagaimana ada grafik-grafik yang belok-belok gitu ya, kita mencoba untuk melinearkan atau menggaris luruskan seperti itu. Perlu diketahui sendiri bahwa di sini gitu ya, kita harus tahu bahwa nilai dari B ini adalah disebut dengan gradiennya. Gitu. Nah, sedangkan ini adalah konstan. Kalau dalam waktu kita SMP itu kan kita ada punya persamaan Y sama dengan MX plus C gitu ya. Maka ini gradien ini adalah M-nya gitu. Dan C itu adalah titik awal sumbu Y-nya gitu, atau perpotongan dengan sumbu Y saat nilai X sama dengan 0 gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada variabel independen, konstanta, koefisien variabel X, dan variabel independen. Nah, di sini X dan Y-nya itu adalah nanti tergantung grafik kalian apa, yang di sumbu X dan di sumbu Y itu apa isinya. Gitu ya. Kalau X-nya apa, Y-nya apa, seperti itu. Nah, rumus ini kita langsung coba implementasikan ya biar kalian juga tidak bingung. Ini maksudnya apa sih sigma-sigma ini gitu ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, ini ada contoh, saya sudah nemu data seperti ini gitu. Datanya akan seperti ini gitu. Nah, di sini kita akan menghitung dulu nilai ini nih. Ini itu apa, ini itu apa, ini itu apa, ini itu apa gitu ya. Oke. Nah, baik, kita coba satu-satu nih. Nah, di sini apa sih yang disebut dengan NXY? N itu adalah banyaknya data nih. Datanya ada berapa nih? Ini nomornya 110, maka nilai N-nya adalah 10. Nah, kemudian XY-nya apa? XY itu berarti X kali Y. X kali Y. Ini misalkan ini berarti jadi 0, ini jadi 2, jadi 3, 12, 20, 30 gitu ya. 35, 48, 72, dan 100. Nah, di sini sigma X-nya berapa nih? Jumlahkan aja. Nah, ketemu hasilnya di sini disebut dengan sigma XY. Nah, kemudian ada sigma X, ada sigma Y. Yang dijumlahkan juga. Ini yang disebut dengan sigma X. Hasil penjumlahan ini disebut dengan sigma X berapa. Kemudian untuk yang di sini, nah ini adalah disebut dengan sigma Y. Ini berapa nilainya. Nah, kita dapat nilainya kan ya, ada N sigma X sigma Y, maka sigma X-nya dikalikan dengan N-nya, dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y. Nilai ini dikalikan dengan nilai yang di sini. Ketemu ya untuk pembilangnya. Sekarang kita masuk ke penyebutnya. Nah, lihat penyebut yang di sini. Ada N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, di sini ada yang namanya sigma X kuadrat. Nah, sigma X itu kan berarti kan di sini kan X-nya dikuadratkan dulu. Maka kita ketemu nilai X-nya ini kan ya. Ini 1 kuadrat 1, ini 4, ini 9, ini 16, ini 25, ini 36, ini 49, ini 64, ini kemudian 81, dan ini adalah 100 ya. Saya sarankan dalam mengerjakan soal seperti ini atau perhitungan seperti ini kalian menggunakan tabel biar lebih rapih gitu. Karena buat kalian yang praktikum di sekolah gitu, itu kan menggunakan kalkulator dan tulis tangan. Sedangkan yang di rumah kalian menggunakan Excel ya. Ini saya akan berikan kemudahannya. Nah, kemudian sigma X dikuadratkan tuh ini adalah yang disebut dengan sigma X kuadrat itu adalah ini. Penjumlahan dari ini ke sini dijumlahkan gitu. Ketemu hasilnya berapa. Nah, kemudian untuk yang di sini, nah sigma X dikuadratkan, maka ini sigma X-nya ini, sigma dari X-nya ini, kemudian dikuadratkan ini adalah nilai dari sigma X dikuadratkan itu adalah ini.
hasil penjumlahan ini tadi, hasilnya dikuadratkan. Itu ketemu berapa. Nah, setelah kalian menemukan hasilnya, maka kita peroleh nilai B-nya adalah misalkan 1, berapa gitu. Nah, maka untuk menemukan A alias titik potong dari sumbu Y-nya itu adalah A sama dengan ini Y bar. Y bar itu berarti apa? Y rata-ratanya. Y rata-rata itu berarti berapa? Y rata-ratanya. Berarti Y rata-rata itu adalah Y bar ini adalah nilai ini. Ini ditambahkan semua dibagi jumlah datanya. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan Y bar itu adalah sigma Y-nya gitu ya. Berarti ini adalah sigma Y-nya, jumlah nilai Y-nya dibagi dengan jumlah N datanya. Dikurangi dengan B, kemudian ada X barnya itu ini, gitu. X barnya itu ini, gitu. Nah, dibagi dengan jumlah datanya. X bar itu di sini, sigma X ini. Sigma X, X bar itu adalah sigma X, ini sigma X-nya dibagi dengan N-nya, gitu. Oke, nggak sulit kan? Nah, ini untuk cara manualnya kalian bisa hitung dengan kalkulator dan tulis tangan gitu ya. Nah, buat kalian yang sedikit canggih gitu ya, mau menggunakan pakai spreadsheet yang di mobile atau Excel mobile, nah saya berikan contoh perhitungannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa menit ke-1 sampai dengan menit ke-10, nah ini tadi yang disebut dengan sigma X, ini yang disebut dengan sigma Y gitu ya. Nah, ini saya tuliskan sigma X-nya adalah 55, sigma Y-nya adalah 43, kemudian XY-nya itu adalah ini XY-nya itu adalah 3220, kemudian ada NXY-nya gitu ya, 3220 gitu. Kemudian 322 ya, dikalikan dengan 10 maka 3220. Kemudian ada sigma X. Nah, sigma X itu tadi X kuadrat gitu ya, kemudian disigmakan 385 gitu kan ya, dikalikan 10 maka 3850 ini ada N sigma X kuadrat, kemudian ada ya sigma X dikuadratkan, itu hasilnya segini gitu. Nah, setelah ketemu gitu ya, ini ada tadi yang disebut dengan Y bar dan X bar gitu ya, rata-ratanya tuh ini. Nah, ini kalian mau lihat rumusnya. Oke, rumusnya adalah ini adalah ini itu adalah ini ya. G dikalikan H. Kemudian yang di sini di copy paste aja ke bawah gitu ya. Nah, ini nanti pakainya ini sum ya. Ini itu di sum semua. Nah, ini nilai yang di sini ini tinggal dikalikan ini dikalikan 10 ya. Ini sel yang ini ya. Yang kalau saya cek begini, oh berarti ini dikalikan 10. Datanya 10 kan ya. Nah, kemudian yang begitu pula yang ini itu juga seperti itu. Aduh, mohon maaf. Oke, nah setelah kita ketemu nilai semua komponen yang dibutuhkan untuk mencari nilai B, maka kita masukkan nilai B-nya. Nah, nilai B-nya itu adalah H15 ya tadi ya, sigma N sigma XY dikurangi dengan sigma X sigma Y perkalian ya, sigma X sigma Y itu perkaliannya hasilnya adalah ini, dibagi dengan H19 itu adalah ini, N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Nah, ketemu hasilnya adalah ini. Ya, 1,036 sekian. Nah, ini saya bulatkan menjadi 1,04X. Nah, ini adalah nilai B-nya. Kemudian nilai A-nya ini menjadi seperti ini. Nilai A-nya tadi apa nilai A-nya? Nah, nilai A kalau dari rumus persamaannya kan nilai A itu adalah Y bar dikurangi dengan B X bar gitu kan ya. Maka di sini kalau kita lihat maka Y bar 4,3 dikurangi dengan 1,3 ini tadi dikalikan dengan nilai X barnya 5,5. Nah, hasilnya ketemunya adalah minus 1,4. Oke, nah perhatikan baik-baik. Jadi dalam menyusun sebuah grafik nanti saat kalian plotting di kertas milimeter block, kalian punya nilai X yang enak dan nilai Y yang enak sesuai dengan milimeter blocknya nanti. Biasanya milimeter block itu tingkat ketelitiannya kan kecil-kecil ya, kalian bisa plotting sampai mungkin 0,1 atau 0,01 ya, 1/100 juga bisa, tergantung nanti dari ukuran milimeter block yang kalian terima gitu. Jadi kalian bikin skala sendiri bisa. Nah, kalian akan menemukan nilai ini, gitu kan ya. Lalu bagaimana kita menentukan yang diminta yaitu T50%-nya. Nah, dari persamaan ini kita sangat mudah sekali untuk menentukan X-nya berapa. Kita kan punya waktu setengahnya kan ya. Maka kan
dari persamaan Y sama dengan 1,04X min 1,4. Ini maaf saya edit sebentar, ini pakainya titik ya. Nah gitu. Nah maka kita akan memperoleh nilai bahwa saat 5 tuh gimana sih? Maka Y-nya itu adalah artinya 5. Maka dari persamaan ini kita peroleh bahwa 5 itu diperoleh saat apa? 5 itu diperoleh saat apa? Nah, ini perhatikan baik. Saya hitung pakai ini aja ya, pentablet aja ya. Oke. Nah, kita peroleh saat apa? Nah, Y-nya itu kan sama dengan maaf, ya benar ya. Saat dia mengapung sampai 5 menit itu berapa itunya? Waktunya yang dibutuhkan. Nah, ini Y itu adalah jumlah yang mengapung, maka saat Y-nya 5, kalau saya masukkan persamaan Y sama dengan 1,4X minus 1,4, sorry maaf, 1,04 ya. Maka kalau ini ketemu 5 sama dengan 1,04X minus 1,4 gitu kan. Nah, nilai X-nya berapa? Pindah ke sini menjadi 6,4 sama dengan 1,04. Nah, ini X. Maka X-nya adalah 6,4 per 1,04. Berarti hasilnya kira-kira berapa? Mungkin bisa buka kalkulator kalian gitu ya. Dan kemudian dihitung, oh ternyata hasilnya adalah 6,4 dibagi 1,04. Hasilnya adalah 6,15. Nah, kalau di kalkulator itu ketemunya nilai X itu adalah 6,1538 menit gitu. Nah, berarti kalian bisa nanti menghitung, mengkonversikannya dalam detik, misalkan 6 menit. Nah, ini kan 1,5 per 100 dikali 60 ya, berarti detiknya berapa gitu. Atau kalian cukup tulis 6,15 gitu aja. Nah, tapi kalau 15-nya ini mau dikonversi ke detik juga boleh. Jadi 0,15 per 100 dikali 60 gitu. Oke, jadi ini ketemunya jawabannya adalah waktu T atau ET50-nya. ET50-nya itu adalah 6 menit, atau misalkan kalian tulis 6,15 gitu menit boleh gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini tidak menimbulkan kebingungan buat kalian, tapi menambah alternatif cara menghitung lebih cepat dan memplotting di grafik lebih enak gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.